bisa 200 betina, 300 betina jalan. Komunitas bisa buat sendiri. Nah, Yang kesini boleh. nah itu. Saya tuh awalnya nggak punya mesin tetes sebanyak ini, nggak Berapa punya. nih bang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu. Ini mungkin 2 minggu lagi sekali jalan semuanya nih. Kalau ngisi biasanya 5.000, biasanya 3.000 gitu. Halo kawan-kawan sekalian, dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama kami dari anggota komunitas peternak puyuh Jambi. Saya Fauzan dari Rumah Puyuh Berkah dan Bang Edi dari Edi Puyuh Jambi. Di sini banyak nih pembicaraan kita di sini, Bang. Nah, jadi kita langsung saja nih kawan-kawan. Simak cukup banyak nih pengalaman-pengalaman yang dibagikan di video ini. Nah, di sini kita lanjut lagi. Tadi di video sebelumnya sudah bahas tentang pemasaran telur fertil. Sekarang saya mau tanya lagi, Bang. Abang sudah mulai beternak puyuh ini kan 2015 tadi. Kenalnya puyuh ini. Apakah itu langsung ke pembibitan atau pernah ke konsumsi dulu? Kalau di awal ya, awal itu pertama ya. Ingat nggak sih? Udah lama nih. Awal tuh pertama, guys. Kalau awal itu gini, ceritanya gini. Kenapa saya memilih untuk terjun ke ternak puyuh? Di awal itu ya cuman iseng-iseng dulu lah, kita coba-coba dulu. Modal awal itu pun ya hanya cari triplek-triplek bekas, kita rangkai menjadi salah satu penetasan, pakai bola lampu segala macam, singkat cerita punya penetasan. Walaupun bahannya itu dari sesederhana mungkin, triplek bekas, ya, Bang? bahan bekas kita manfaatkan. Belajar otodidak. Kemudian kenapa kok saya pilih ke pembibitan? Nah, nanti kita ngarah ke situ. Waktu awal itu saya itu beli telur tetas karena saya pengen usaha ini berkepanjangan. Saya berpikirnya seperti itu. Saya berpikir juga kalau saya beli telur fertil ini, saya beli telur tetas ini, saya tetaskan kemudian nanti netas, berarti ada harapan untuk berhasil. Ada harapan usaha ini bakal berkembang. Dia bisa netas kok, hanya bermodalkan lampu pijar buat kotak, kemudian kita pembatasan suhu, ada pakai termostat kan, kok bisa netas gitu loh. Kalau ini sampai nanti berhasil, berarti ini ada prospek berkepanjangan. Kan saya mikirnya gitu. Awal nggak punya modal, guys. Pinjem THR lebaran, anak ketika habis lebaran seperti ini suasananya. Saya pinjem dulu duit 300.000. Kakek Bali katanya. Untuk beli telur fertil. Akhirnya belilah telur fertil saya. Kemudian enggak, salah satu peternak ada di Jambi. Di Jambi. Alhamdulillah tutup sekarang. Oh, berarti fertilnya campur. Fertilnya campur. Fertilnya campur, kemudian dia tuh juga sarannya kalau untuk saya nggak masuk. Nggak masuk. Teorinya beda karena apa? Ternak puyuh itu harus ada jantan, Pak. Kalau nggak ada jantan dia nggak bertelur. Nah, dari situ saya diberikan ilmu itu yang menyesatkan gitu loh. Makanya saya bilang alhamdulillah dia tutup. Biar supaya ilmu dia tuh putus di situ, nggak berkembang. Kan kasihan yang belajar di situ. Iya, benar. Siapapun yang belajar di situ rata-rata hanya sebatas itulah terus tutup. Karena apa? Itu dia memikirkan ego sendiri, nggak memikirkan kawan-kawan ini supaya dia ternak itu jalan, kita jalan, semuanya jalan bareng gitu loh, satu rumpun gitu maksud saya. Nah, singkat cerita di situ netas, saya pelihara, jantan betina saya nggak tahu, saya pelihara, begitu di umur itu kalau nggak salah dapat telur itu 600 ya. 600 butir. Terus waktu itu netas itu sekitar 400-an. Termasuk wah hebat ini kata begitu netas kayak semut gitu, tapi masih campur. Saya pelihara. Di umur 2 minggu menjelang 3 minggu mulai kelabaan. Ternyata puyuh makannya banyak, modal nggak punya ini kayak mana nih kan gitu. Waduh kok kayak gini kataku. Duit untuk nutupi beli pakan lagi dari mana? Akhirnya apa? Saya foto, saya posting di Facebook. Saya posting di Facebook waktu itu. Nah, terus begitu di Facebook terbacalah dengan Mas Budi. Oh, yang Mas Budi. Mudah-mudahan selalu beliau nih. Nah, mudah-mudahan kalau nonton saya selalu. Saya masih kerjasama terus sampai sekarang dengan dia. Dia buka toko di Simpang Sungai Duren. Nah, salam sehat untuk Mas Budi. Dia buka toko, guys. Nah, itu membaca Facebook saya, kemudian dia japri ngubungi. Mas, mau dijual? Iya. Berapa per ekor? Saya ngikut. Kan gitu.
boleh kirim ke toko Mas, saya kirim dah semuanya. Sekitar 350-an saya kirim semuanya. Nah, dilihat dengan dia, Mas, cuman ini nampaknya jantan betinanya belum tahu, kata dia. Iya, benar. Saya ngikut, kataku kan. Nah, ini 5 hari dulu Mas di sini, nanti saya sortir jantan berapa, betina berapa, tetap saya beli semuanya, kata dia. Oke. Karena saya tadi sudah nggak punya duit untuk nutupi pakan, akhirnya saya mundur dulu. Biarin dulu dah, kata saya. Daripada saya pusing mikiri pakan kan, karena awal Jadi kita belum tahu. Sempat kosong dah. Sudah itu 5 hari saya dihubungi, Mas, ketemu betina sekian, ketemu jantan sekian, ini duitnya, mau saya transfer atau gimana? Ketemuan saja lah. Akhirnya apa? Waktu awal itu saya jual beli puyuh itu dapat duit sekitar 2 juta. Wah, lumayan ya. Lumayan, nah itu dari modal 300. Iya. Di tahun 2015 dan modal awal itu 300.000. 300 beli itu sama token itu, ingat saya sekitar 450-an lah. Ya, habis lah sama buat kotak segala macam. Ya. Terus kemudian saya ngidupinya sampai di umur 3 minggu. Nah, itu juga habis pakan. Kemudian saya perhitungkan itu paling tidak itu keuntungan itu bisa 1,5 juta pada waktu itu. Nah, terus dia bilang gini, Mas, netasi aja terus, nanti saya ambil. Dari situlah awal saya itu semangat untuk pembibitan. Kenapa saya milih terjun di pembibitan? Karena awalnya saya sudah jual bibit, gitu. Dan juga nggak banyak neko-neko jadi duit, gitu loh. Saya mikirnya gitu. Kendala lagi di situ timbul kendalanya apa, Mas? Saya banyak dikomplain nih, kata dia. Apa itu? Antara jantan dengan betinanya ini kok nggak imbang, banyak jantan lah, banyak ini. Kalau bisa, Mas, itu baru netas kita tahu jantan betina, kayak bibit dari luar provinsi, kata dia kan. Waduh, gimana caranya, katanya. Pokoknya kalau dari luar provinsi itu, Mas, dia warna coklat itu sudah pasti betina. Dari situlah saya semangat nih, ngotak-ngatik lagi nih ilmu pembibitan. Jadi emang otodidak ya? Otodidak waktu itu. Sana silang sini. Terus kemudian Mas Budi ini kan, beliau ini kan sarjana sarjana peternakan memang. Jadi dia bilang gini, Mas, kalau yang saya dengar, yang dari provinsi tetangga nih, kata dia, pemurnian dulu, Mas, katanya. Sebelah harus begini, sebelah begini, sebelah begini, di akhir nanti diketemukan. Waduh, berarti perlu waktulah bertahun-tahun. Nah, iya, Mas, kata dia. Tapi, Mas, kalau untuk pembibitan prospeknya bagus. Nah, saya mikirnya di situ. Pembibitan prospeknya bagus. Karena apa? Pecah telur, begitu nampak bulunya, itu sudah duit. Berbeda dengan kita mau konsumsi. Perlu proses, perlu modal yang besar, lokasi harus besar, kan gitu. Nah, dari situlah saya berangkat. Kenapa saya langsung terjun ke pembibitan? Karena modal saya nggak punya. Sekarang itu singkat cerita, kita punya indukan 200 jalan untuk pembibitan. Tapi kalau konsumsi 200 belum. Yang dibilang di video sebelumnya, Bang. Nah, itu 500 pun masih kebingungan. Tutup, iya. Tapi kalau kita mau terjun ke pembibitan, kita punya indukan 200 betina, 300 betina, jalan. Mesin tas bisa buat sendiri. Nah, belajar ke sini boleh. Nah, itu tadi. Saya tuh awalnya nggak punya mesin tas sebanyak ini nggak punya, Bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu. Ini mungkin 2 minggu lagi sekali jalan semuanya nih. Kalau ngisi biasanya 5.000, biasanya 3.000 gitu. Nah, itu awalnya pun saya itu tuh, mesin yang buruk itu, yang hitam itu. Itu awalnya itu. Berarti ini buat sendiri semua nih? Buat sendiri semuanya, dan ini proses dari menikmati hasil proses pertama. Artinya, punya keuntungan, beli triplek, rakit, punya keuntungan dikit, beli lagi bola lampu. Jadi kita step by step di situ. Karena apa? Boleh ditanya dengan keluarga saya, saksi bisu. Di awal saya ternak puyuh hanya bermodalkan duit 300.000. Itu pun pinjem anak. Sama. Gitu. Itu. Sampai sekarang alhamdulillah pemasaran telur saya mampu ke luar daerah. Bahkan tembus sama ke luar pulau. Nah, itu, guys. Jadi kita itu nikmati proses kedepannya lah. Nggak usah berpikir buru-buru kok harus balikkan modal. Kemudian kita harus buru-buru gimana caranya kita mencapai keuntungan yang besar. Nggak usah berpikir ke situ dulu. Nikmati prosesnya. Karena apa? Bagi kita dari awal yang
istilahnya modal itu cuman hanya itu-itunya. Ya. Yang penting keuletan itu tadi, mampu bertahan di dalam situasi apapun, Ya, benar. kita bisa bertahan. Itulah peternak sejati gitu. Iya, benar-benar. Bukannya mudah untuk menciptakan fertil yang seperti ini. 2 tahun saya ngotak-ngatik di situ, baru ketemu, baru netas itu, tahu jantan betina. Bisa dipisah. Iya, 2 tahun saya ngotak-ngatik di sini. Selama 2 tahun nggak nyicip hasil. Iya, benar. Nutup sana, kurang sini, nutup ini, nutup itu, gali sana, tutup lagi kayak gitu. 2 tahun saya berjuang di sini. Berarti semua usaha itu nggak ada yang instan itu. Nggak ada yang instan, kawan. Nggak ada yang instan. Mungkin melihat, menengok, mendengar video kita kali ini bisa untuk penyemangat kawan-kawan yang ada di seluruh Nusantara. Tapi perlu dicatat baik-baik, kawan, bahwa semuanya tidak ada yang instan. Iya, benar. Perlu dari awal, perlu dari nol. Membangun usaha itu perlu dari awal, perlu dari nol, perlu dari susah dulu. Ya. Bukannya kok langsung sukses, tom. Oh, enggak. Jarang itu terjadi. Ada, tapi sangat jarang. Jarang terjadi. Nah, itulah guys, tadi kenapa saya memilih pembibitan, karena kita dengan bermodalkan puyuh 200-300 Sudah bisa jalan. sudah bisa jalan. Kalau soal mau ternak di pembibitan. Cuman itu tadi, kawan-kawan itu yang belajar tentang mengupas tentang fertil itu banyak. Kemarin yang dari mana kemarin terakhir bulan puasa tuh Bu, ke Pangkal Balai. Halo rekan-rekan yang di Pangkal Balai Palembang, Musi Banyuasin. Nah, itu kalau nggak salah itu belajar kemarin, rata-rata kawan kayak gitu. Kalau belum paham, HP ini berdering terus. HP berdering terus. Tapi kalau kawan sudah paham, ya sudah. Berarti mereka sudah mampu menyerap ilmu, kan gitu. Kalau dia HP berdering masih banyak tanya, berarti belum paham. Tapi kalau dia sudah sebulan 2 bulan nggak ada lagi komunikasi, udah jalan nih. Jalan. Kayak kawan yang di mana kemarin ya, Teluk Naga, yang di Tangerang, Banten, Serang. Itu rata-rata kemarin yang di Serang ya, yang di Serang itu tanya terus tiap hari, tapi sekarang sudah berjalan. Bahkan kemarin yang di Tangerang, Paku Haji, itu sudah mengakui berkat channel dari Pak Edi, usaha saya sudah berkembang seperti Pak Edi tentang pembibitan puyuh, mampu mencukupi daerah Tangerang. Nah, itu ada di situ, daerah Paku Haji. Banyak kawan-kawan yang istilahnya belajar dengan kita, terus kemudian diterapkan. Akhirnya alhamdulillah banyak yang berhasil lah, kawan, daripada yang tidak berhasil. Gitu. Nah, kawan-kawan, banyak ilmu yang disampaikan oleh Bang Edi di sini. Ya, kita tidak pelit ilmu ya Bang ya, terutama nih di Jambi nih, tidak ada peternak yang pelit ilmu. Tidak ada. Karena ilmu boleh sama, praktek boleh sama, rezeki pasti beda. Ya Bang ya, usahanya pun sama, pasti beda. Pasti beda, hasil beda. Nah, baik kawan-kawan, cukup sekian dulu untuk sesi kali ini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya, karena perbincangan beliau ini tidak ada habisnya kalau tentang burung puyuh. Sebenarnya waktu ini dibatasi, kawan. Nanti habis tengah hari beliau juga ada acara, saya juga ada acara di kantor ya, karena ya biasalah masih suasana lebaran dan juga awal-awal kita. Pokoknya nanti kita sering komunikasi saja, saling bantu. Bang Fauzan ini juga baru pengen merintis usaha di YouTube ya, jadi supaya kita lebih sama-sama channelnya berkembang dan juga sama-sama belajar, kemudian kita sharing, ajangnya sharing saja. Jangan sampai kita itu terkesan menggurui, kawan. Jadi kita di sini memang nggak ada belajar khusus sekolah puyuh, itu enggak. Karena kita di sini sama-sama belajar dengan kondisi, dengan belajar dengan keadaan, belajar dengan pengalaman. Nah itu. Kadang-kadang kawan juga mana yang berhasil, kita samperi nanti ke kandangnya. Kapan kawan mana ada yang tutup, kenapa dia tutup, kita samperi ke kandangnya. Kalau masih minat, kita jadi kita itu dalam kesehariannya itu enggak, jangan sampai kita mengupload informasi itu yang membosankan. Iya, benar. Jadi untuk rekan-rekan semuanya, nantikan terus video-video kami bersama Bang Fauzan. Lanjut kembali ke studio. Baik kawan-kawan, ikuti terus channel Rumah Puyuh Berkah, juga ikuti channel Edi Puyuh Jambi. Semoga bermanfaat daripada pengalaman-pengalaman yang kami berikan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Ayo beternak puyuh itu asyik.